Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami dalam perbincangan hangat pagi ini. Perkenalkan, nama saya Aris Iqbar dan rekan saya Zahratul Hamidah. Kali ini kami akan membahas mengenai mazhab tafsir. Apakah teman-teman sudah mengenal apa itu mazhab tafsir? Coba yuk kita tanya ke Mbak Zahro. Mbak Zahro, mazhab tafsir itu apa sih? Nah, jadi gini teman-teman, madhab tafsir itu kalau dilihat secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu madahib yang memiliki arti jamak dari madhab yang berarti aliran pemikiran atau teori. Nah, dan at-tafsir berarti penjelasan, penyingkapan atau pemaparan sesuatu yang tersembunyi. Nah, secara istilah madhab tafsir merujuk pada berbagai aliran atau metode penafsiran Al-Quran, nah yang dihasilkan dari ijtihad para ulama. Nah, aliran ini mencerminkan pendekatan atau kecenderungan tertentu yang digunakan mufassir untuk memperjelas makna ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan konteks atau kebutuhan masyarakat. Gitu, gitu. Jadi itu pengertian madhab tafsir ya teman-teman. Terus kalau matkul madhab tafsir itu bahas apa aja sih Mbak Zahro? Nah, jadi matkul madhab tafsir itu teman-teman, di dalam matkul madhab ini kita akan membahas mengenai periode tafsir klasik, pertengahan, kontemporer, dan berbagai metode serta coraknya tafsir. Gitu, Mbak. Gitu. Kalau metode berarti bil maksur dan qira'i ya Mbak Zahro. Terus kalau corak tafsir itu ada tafsir ilmi, fikih, sufi, iya kan Mbak Zahro? Nah, iya betul Mbak Ari. Nah, jadi teman-teman, di podcast kali ini kita akan membahas dua subjudul, yaitu tafsir periode klasik dan tafsir qira'i. Nah, oke teman-teman, kita mulai dari pembahasan tafsir periode klasik terlebih dahulu ya teman-teman. Udah pada tahu belum sih apa itu tafsir periode klasik? Apa ya teman-teman? Apa yang Mbak Zahro belum tahu nih? Jelasin dong. Nah, jadi tafsir periode klasik adalah tafsir Al-Quran yang berkembang sejak masa Nabi Muhammad dan para sahabat hingga generasi tabi'in yang pada abad kedua Hijriah. Itu. Berarti tafsir periode klasik ini dibagi berapa periodisasi Mbak Zahro? Jadi tafsir ini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu era Nabi Muhammad, kemudian era sahabat, era tabi'in, dan era tabi'in. Jelasin satu-satu dong. Teman-teman mau kan dijelasin satu-satu ya sama Mbak Zahro? Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 periode tersebut. Yang pertama, tafsir era Nabi Muhammad SAW. Nah, penafsiran Al-Quran yang dilakukan langsung oleh Nabi Muhammad ini dimulai dari sejak turunnya wahyu. Nah, Nabi berperan sebagai penafsir pertama. Nah, dengan menjelaskan makna ayat melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapannya pada para sahabat sesuai dengan kebutuhan umat pada masanya. Nah, yang kedua, tafsir era sahabat. Nah, dilakukan secara lisan berdasarkan hadis Nabi Muhammad yang mereka terima. Nah, para sahabat menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman bahasa Arab dan konteks ayat. Nah, Abdullah bin Abbas dikenal sebagai tokoh utama diberi gelar tarjaman Al-Quran karena kontribusinya dalam menjelaskan Al-Quran. Nah, tafsir mereka bersifat kontekstual dan langsung. Yang ketiga ada tafsir era tabi'in. Nah, tafsir era tabi'in ini berkembang setelah wafatnya para sahabat. Nah, dengan para tabi'in melanjutkan penafsiran Al-Quran untuk mengatasi masalah pemahaman yang muncul seiring berjalannya waktu. Mereka menambahkan penjelasan untuk menyempurnakan tafsir.
yang kemudian dilanjutkan oleh tabi'in dengan pendekatan yang lebih mendalam. Nah, kemudian pada era tabi'in ini adalah generasi ketiga umat Islam yang mengumpulkan dan menyusun tafsir Al-Quran dalam kitab-kitab setelah menerima penafsiran dari para tabi'in. Nah, pada masa ini tafsir mulai dikodifikasikan dengan memasukkan riwayat Israiliyat dan membagi tafsir menjadi 5 jenis utama. Yang pertama ada naratif atau konteksturnya ayat. Yang kedua, legal atau hukum Al-Quran. Yang ketiga, tekstual, aspek bacaan ayat. Yang keempat, retorik, sastra Al-Quran. Dan yang kelima dan terakhir, alegoris atau makna simbolik. Itu Mbak Arif. Oke, jadi ada 4 periodisasi Al-Quran dalam periode klasik ya Mbak Zahra. Yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua masa sahabat, yang ketiga masa tabi'in, yang keempat adalah masa tabi'in. Nah, karena udah tahu itu 4 periodisasinya, kira-kira kalau sumber penafsiran pada masa sahabat itu apa sih Mbak Zahra? Nah, ini ada 5 sumber penafsiran di masa sahabat ini teman-teman. Yang pertama Al-Quran itu sendiri, kemudian yang kedua sunnah Nabi, kemudian yang ketiga ada istihad, kemudian ada ragam qiraat, dan juga yang kelima ini keterangan ahli kitab. Itu Mbak Arif. Selain mengetahui sumber penafsiran pada masa sahabat, kita juga harus tahu nih karakteristik penafsiran pada masa sahabat itu sendiri. Jelasin dong Mbak Zahra sama kita-kita. Jadi, karakteristik tafsir pada masa sahabat ini dapat disimpulkan menjadi 3 poin, Mbak Arif. Nah, yang pertama itu penafsirannya itu global. Jadi, tafsir pada era sahabat ini bersifat masih umum dan hanya mencakup ayat-ayat yang sulit untuk dipahami, bukan penafsiran seluruh Al-Quran. Kemudian yang kedua, minimnya perbedaan. Nah, pada masa sahabat ini penafsiran Al-Quran relatif seragam karena didasarkan pada riwayat yang langsung bersumber dari Nabi Muhammad, dan permasalahan yang dihadapi umat itu masih sederhana. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan makna bahasa. Jadi tafsir pada masa sahabat ini berfokus pada penjelasan makna bahasa yang primer tanpa berkembang ke corak tafsir ilmiah, fikih atau madhabi, dan belum ada pembukuan tafsir hingga abad ke-2 Hijriah. Gitu baru. Kalau era tabi'in kira-kira sama nggak karakteristiknya sama era sahabat? Oh, tentu beda dong. Nah, kalau era sahabat adalah periode saat mereka itu langsung menerima wahyu dan memahami Al-Quran. Nah, sedangkan era tabi'in ini adalah setelah wafatnya sahabat, di mana mereka menafsirkan Al-Quran berdasarkan pemahaman yang diwariskan oleh sahabat. Begitu. Lalu kalau karakteristik penafsiran tabi'in gimana? Nah, karakteristik tafsir pada era tabi'in ini dapat dirangkum dalam 3 poin sebagai berikut. Nah, yang pertama, tafsir ini belum dikodifikasikan secara sistematis dan masih disampaikan melalui hafalan dan periwayatan. Kemudian yang kedua, masuknya riwayat-riwayat Israiliyat dalam tafsir serta munculnya perbedaan pendapat di kalangan tabi'in dan sahabat. Nah, yang ketiga, mulai terlihat perbedaan madhab dalam penafsiran Al-Quran. Gitu teman-teman, kira-kira udah jelas belum nih penjelasan dari Mbak Zahra mengenai periodisasi tafsir klasik? Oh iya, tapi kita juga pengen tahu dong Mbak Zahra kekurangan dan kelebihan dari periode tafsir klasik ini. Nah, untuk kelebihan tafsir klasik itu sendiri, yang pertama tidak bersifat sektarian terhadap kepentingan madhab tertentu. Nah, yang kedua tidak banyak perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hasil penafsirannya. Kemudian yang ketiga, belum kemasukan riwayat-riwayat Israiliyat yang dapat merusak akidah Islam. Nah, kemudian untuk
kelemahannya itu sendiri yang pertama belum mencakup keseluruhan penafsiran ayat Al-Quran. Nah, yang kedua, penafsirannya masih bersifat parsial dan kurang mendetail dalam menafsirkan suatu ayat. Jadi belum semua ayat itu ditafsirkan ya pada Iya. masa itu. Nah, kemudian yang ketiga, pada masa tabi'in, tafsir sudah mulai bersifat sektarian dan mulai terkontaminasi oleh kepentingan mazhab tertentu. Nah, yang keempat, tafsir pada masa tabi'in dan tabi'in sudah memasukkan riwayat-riwayat Israiliyat yang sebagian dapat membahayakan kemurnian ajaran Islam. Nah, Gitu ya Mbak Zahro. demikian teman-teman penjelasan mengenai tafsir periode klasik. Nah, sekarang gantian nih Mbak Arin yang akan menjelaskan mengenai tafsir qira'i. Oke teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan tafsir qira'i. Mbak Zahro tahu nggak nih apa itu tafsir qira'i? Kayaknya tafsir yang mengedepankan akal pikiran, iya nggak sih? Hampir gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, tafsir qira'i ini adalah metode penafsiran di mana mufasir mengandalkan pemahaman pribadi dengan proses pengambilan kesimpulan atau istinbat yang berbasis pada penalaran logis dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Oh gitu. Nah, kan qira'i ini penafsirannya yang mengandalkan akal ya Mbak. Nah, terus kalau misal akal penafsiran ini dipenuhi dengan hawa nafsu yang menggebu-gebu, gimana itu Mbak? Jadi gini teman-teman, ada dua macam penafsiran qira'i, yaitu yang pertama adalah al-mahmud dan yang kedua adalah al-mazmum. Nah, al-mahmud ini adalah ikhtiar seorang penafsir untuk menemukan pemahaman Al-Quran dengan menggunakan berbagai pengetahuan seperti ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu yang lain sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mereka tetap, walaupun menggunakan pemikiran mereka, tetapi mereka tetap berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau al-mazmum ini adalah penafsiran Al-Quran yang semata-mata hanya berdasarkan hawa nafsu mereka saja dan pendapat pribadi mereka, serta bukan bersumber dari dalil syarak, gitu Mbak Zahro. Oh, ternyata ada juga ya yang menafsirkan tanpa sumber dari syarat. Nah, kalau syarat-syarat diterimanya tafsir qira'i apa aja sih Mbak? Banyak nih syarat-syarat diterimanya tafsir qira'i ini, ada 10 teman-teman. Dengerin baik-baik ya teman-teman. Yang pertama yaitu seorang penafsir harus benar-benar menguasai bahasa Arab dengan segala seluk-beluknya. Yang kedua, harus mengetahui asbabun nuzul, nasikh mansukh, ilmu qiraat, dan syarat-syarat keilmuan lainnya. Yang ketiga, tidak menafsirkan hal-hal yang merupakan otoritas Tuhan untuk mengetahuinya. Yang keempat, tidak menafsirkan ayat-ayat berdasarkan hawa nafsu si penafsir. Jadi kalau di jenisnya tadi itu Mbak, al-mazmum yang menafsirkan berdasarkan hawa nafsu dan tidak berdasarkan dalil-dalil syarak. Kemudian yang kelima, menafsirkan berdasarkan aliran atau faham yang jelas. Jadi harus jelas nih kalau menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang keenam, tidak menafsirkan ayat batil dengan maksud justifikasi terhadap paham tersebut. Jadi kita tidak boleh subjektif terhadap paham kita sendiri-sendiri gitu. Yang ketujuh, tidak menganggap bahwa tafsirnya itu paling benar dan yang dikehendaki Tuhan tanpa argumentasi yang pasti. Kemudian yang kedelapan, menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Yang kesembilan, menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu Al-Quran seperti hadis, usul fikih, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu berakidah yang benar. Harus dong, masa menafsirkan Al-Quran tidak berakidah yang benar? Iya kan Mbak Zahro? Iya dong, syaratnya ternyata banyak banget ya Mbak ya. Iya dong Mbak Zahro, semua syarat-syarat itu harus terpenuhi. Kalau enggak terpenuhi, nanti tafsirnya jadi al-mazmum dong yang saya jelasin tadi. Oh gitu. Nah, jelasin dong kelebihan dan kekurangannya dari tafsir qira'i ini. Oke, kelebihan dari tafsir qira'i ini adalah yang pertama, dapat menjadikan disiplin ilmu Al-Quran terus berkembang.
kan jadi mereka itu diperbolehkan untuk menggunakan akal mereka. Jadi secara otomatis kan mereka bisa mengembangkan apa-apa yang mereka baca dari buku-buku penafsiran yang lain. Kemudian yang kedua adalah tafsir biroi dapat mengadaptasikan Al-Quran sesuai dengan kehidupan masa kini. Kemudian yang ketiga, para mufasir dapat menafsirkan seluruh komponen ayat-ayat Al-Quran secara dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dengan biroi ini kita tidak jumut gitu loh Mbak Zahra dengan pengetahuan-pengetahuan ilmiah lainnya. Tidak hanya terfokus pada masalah fikih saja, kita bisa ilmu sains, ilmu bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan dari tafsir biroi. Yang pertama, menimbulkan kesan-kesan subjektif terhadap madhab-madhab tertentu. Itu tadi Mbak Zahra. Karena kan di biroi ini, tadi kan di masa pra-tabi'in ini udah terjadi itu masa sekte-sekte gitu kan. Jadi mereka sudah mempunyai paham masing-masing. Jadi ketika menafsirkan Al-Quran itu, mereka terkadang cenderung gitu loh Mbak Zahra sama aliran madhab mereka. Jadi itu tidak bagus dalam penafsiran Mbak Zahra. Kemudian yang kedua adalah potensi memicu berbagai konflik. Nah kan jadi kan kalau kita mengedepankan ego kita sendiri-sendiri otomatis akan bentrok kan? Iya kan Mbak Zahra? Iya benar. Nah yang ketiga adalah penafsiran yang terkadang dipaksakan. Jadi penafsiran biroi ini tuh misalnya gini, misalnya tafsir ilmiah Mbak Zahra. Kan tafsir ilmi itu terkadang ada penafsir yang mencocokologikan antara ayat ini dengan penemuan ilmiah yang ini. Padahal terkadang penemuan ilmiah itu belum tentu benar Mbak Zahra. Jadi kita tidak boleh menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran ilmiah yang belum dapat diketahui kebenarannya. Jadi kalau misal mau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan pengetahuan ilmiah, kita harus tahu dulu nih, kita harus meneliti dulu penelitian ilmiah itu benar atau enggaknya Mbak Zahra. Nah, lalu coba dong Mbak Arit beri kita contoh kitab tafsir ya yang bercorak biroi gitu. Oke, kita beri 3 contoh aja ya. Yang pertama adalah Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Nah itu contoh tafsir ilmi. Yang kedua adalah Ruhul Bayan karya Al-Burusawi, dan yang ketiga Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi. Oke, cukup ya teman-teman penjelasan dari Mbak Aris mengenai tafsir biroi. Alhamdulillah dalam waktu yang singkat ini kita dapat membuka 2 tema sekaligus, yaitu tafsir periode klasik dan juga tafsir biroi. Semoga pembahasan ini dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua dan semoga bermanfaat. Amin. Kayaknya waktu udah mulai beranjak siang nih Mbak Arit. Nah kita udahin dulu aja deh video kali ini. Baik teman-teman, karena kita sudah menemani kalian cukup lama, kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sesuatu hal yang kurang tepat ya teman-teman. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman dalam podcast kita selanjutnya.